Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mesin listrik DC. Pertama, jika kami memperkenalkan diri. Pertama, Daftar Kiyansyah Dwi Ramadan dengan NIM 011. Ada saya Muhammad Dwi Satria Kurniawan dengan NIM 018. Dan ada Muhammad Gani Hafiz dengan NIM 022. Untuk materinya di sini yaitu ada 1, apa itu mesin listrik, 2, perbandingan antara aksi generator dan motor, 3, pentingnya back EMF, 4, persamaan tegangan pada motor DC, dan 5, kondisi untuk daya maksimum. Latar belakang. Perkembangan teknologi di bidang listrik dan elektronika telah mendorong pesatnya penggunaan mesin-mesin listrik dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari industri, transportasi hingga rumah tangga. Di antara jenis mesin listrik, mesin arus arah atau DC memiliki peran penting karena kemampuan konversinya antara energi listrik dan energi mekanik, serta keunggulan dalam pengaturan kecepatan dan torsi. Mesin DC yang mencakup motor DC dan generator DC menjadi pilihan utama dalam banyak aplikasi yang memerlukan kontrol presisi serta respons yang cepat. Pengenalan dan pemahaman tentang mesin DC sangatlah penting bagi mahasiswa, pelajar, praktisi di bidang listrik. Bahasan pertama yaitu motorik. Apa itu mesin listrik? Motor listrik adalah mesin yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Prinsip kerjanya berdasarkan pada fakta bahwa ketika sebuah pengantar yang dialiri arus ditempatkan pada medan magnet, pengantar tersebut akan mengalami gaya mekanik dengan arah yang ditentukan oleh aturan tangan termodinamik dan gaya besar gaya yang dinyatakan dengan persamaan F dengan B1 Newton. Pada gambar 2.1 ditunjukkan bagian dari motor DC multipolar. Ketika magnet medan diberi arus dan konduktor armatur mendapatkan arus dari sumber listrik, konduktor tersebut akan mengalami gaya yang cenderung memutar armatur. Konduktor di bawah kutub utara atau N yang diasumsikan membawa arus ke bawah atau terkait dengan secara silang. Sedangkan konduktor di bawah kutub selatan atau S membawa arus ke atas terkait dengan bahasa. Aturan tangan grip Fleming adalah metode sederhana untuk menentukan arah gaya arus listrik dan magnet dalam sebuah konduktor yang berada dalam medan magnet. Dengan menggunakan tangan kiri, posisikan ibu jari dari telunjuk dan jari tengah saling tegak lurus. Jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet dari kutub utara ke selatan, jari tengah menunjukkan arah arus listrik dari positif ke negatif, dan ibu jari menunjukkan gaya atau gerak yang dihasilkan pada konduktor. Aturan ini sering digunakan dalam motor listrik untuk memahami bagaimana arus dan medan magnet menghasilkan gerak. Pembahasan 2.2 perbandingan antara aksi generator dan motor seperti dijelaskan di atas. Mesin DC yang sama digunakan tidaknya secara teoritis sebagai generator atau sebagai motor. Saat beroperasi sebagai generator, mesin tersebut digerakkan oleh mesin mekanik dan menghasilkan tegangan, kemudian mengalirkan arus dalam rangkaian listrik. Ketika beroperasi sebagai motor, mesin diberi arus listrik dan menghasilkan torsi, kemudian menghasilkan putaran mekanis. Mari kita terlebih dahulu mempertimbangkan operasi mesin ini seperti generator dan melihat bagaimana tepatnya serta melalui mekanisme apa gaya mekanik berubah menjadi tenaga listrik. Pada gambar 12.3 ditunjukkan bagaimana bagian dari generator armaturnya diseputar searah jarum jam oleh penggerak utamanya. Gambar 2.3a menunjukkan medan yang dihasilkan secara terpisah oleh kutub utama dan konduktor armatur seperti A dalam gambar tersebut. Medan atau garis flux magnetik gabungan ditunjukkan pada gambar 2.3b. Garis-garis flux magnetik pada sisi kanan A terakumulasi seperti yang tegak. Hal ini menghasilkan gaya mekanik A mirip dengan gaya yang dihasilkan oleh karet gelang pada ketapel. Gaya ini berlawanan arah dengan rotasi armatur sehingga disebut gaya Pauli atau tarikan magnetik pada konduktor. Penggerak utama harus melawan tarikan ini pada semua konduktor armatur. Pekerjaan untuk melawan hambatan ini diubah menjadi energi listrik sehingga tarikan magnetik memungkinkan konversi energi dalam generator DC.
Selanjutnya anggaplah bahwa mesin DC di atas dilepas dari penggerak utamanya dan arus dialirkan melalui peredaran armatur di bawah untuk utara. Kemudian arah bawah seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.4a, komputer akan mengalami gaya arah berlawanan dalam jam sesuai. Oleh karena itu mesin akan mulai berputar berlawanan arah jarum jam sehingga menghasilkan torsi yang dapat menghasilkan putaran mekanis. Mesin ini dikatakan sedang berfungsi sebagai motor. Pada konversi energi terjadi dengan adanya perlawanan yang harus diatasi, yaitu back EMF atau tegangan lawan. Begitu armatur mulai berputar, EMF yang diinduksi menghasilkan tegangan yang berlawanan dengan tegangan yang diterapkan sesuai aturan tangan kanan berarti. Inilah yang disebut back EMF. Tegangan yang diterapkan harus mengatasi back EMF agar arus bisa mengalir melalui armatur, dan pekerjaan listrik yang dilakukan untuk mengatasi perlawanan ini diubah menjadi energi mekanis. Tanpa adanya back EMF, konflik energi tidak akan terjadi. Selain itu, pada motor dengan armatur beralur, torsi akan dihasilkan oleh gaya mekanik langsung pada konvektor, tetapi oleh tarikan tangensial pada gigi armatur. Selanjutnya dilihat pada gambar 2.SA bahwa flux utama terkonsentrasi dalam bentuk bergas pada gigi armatur, sementara flux armatur ditunjukkan oleh garis putus yang mencakup alur armatur. Faktanya ini tampak menjadi salah satu hukum dasar alam bahwa konversi energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya tidak mungkin terjadi tanpa adanya perlawanan terhadap konversi tersebut. Pada generator, perlawanan ini disediakan oleh tarikan magnetik, sedangkan pada motor back EMF yang berfungsi sebagai perlawanan tersebut. Selain itu, hanya sebagian dari energi input yang digunakan untuk mengatasi perlawanan ini yang dikonversikan menjadi bentuk energi lain. Flux armatur pada flux utama seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.DS memiliki dua efek. Ini meningkatkan flux pada sisi kiri dari gigi armatur dan menguranginya pada sisi kanan, sehingga distribusi kepadatan flux pada bagian gigi menjadi tidak merata. Pentingnya back EMF seperti dijelaskan pada artikel 29.2. Ketika armatur-motor berputar, konduktornya juga berputar dan memotong flux sesuai dengan hukum induksi elektromagnetik. EMF akan terinduksi dalam konduktor tersebut yang arahnya menurut aturan tangan kanan ini berlawanan dengan tegangan yang diberikan. Lihat gambar 2.6. 2.6 ini karena arahnya yang berlawanan EMF ini disebut sebagai counter EMF atau back EMF EB. Rangkaian ekuivalen motor ditunjukkan pada gambar 2.6. Armatur yang diputar akan menghasilkan back EMF dapat dianggap seperti baterai dengan EMF EB yang terhubung dengan suplai tegangan V. Jelas bahwa V harus mendorong arus IA melawan perlawanan dari EB. Daya yang dibutuhkan untuk mengatasi perlawanan ini adalah EB IA. Pada baterai daya ini yang selang waktu tertentu diubah menjadi energi kimia, tetapi dalam kasus ini daya tersebut diubah menjadi energi mekanis. Jadi rumusnya itu I sama dengan net voltage. Net voltage ini tegangan per resistansi atau sama dengan V min V, di mana RA adalah resistansi rangkaian armatur seperti dijelaskan sebelumnya. P sama dengan FZN P per A volt, di mana N adalah RPS revolution per second. BGMF tergantung antara lain pada kecepatan armatur. Jika kecepatan tinggi, F besar, maka armatur IA dari persamaan di atas B kecil. Jika kecepatan rendah, maka B kecil, sehingga lebih banyak arus yang mengalir dan menghasilkan torsi motor.
Jadi kita menemukan bahwa EB berfungsi sebagai pengatur, yaitu membuat motor mampu mengatur dirinya sendiri sehingga menarik arus banyak yang diperlukan. Selanjutnya ada persamaan tegangan pada motor. Tegangan V yang diterapkan pada armatur motor harus memenuhi persamaan berikut. Yang pertama, mengatasi back EMF, EB, dan yang kedua, menyuplai jatuh tegangan ohmik pada armatur IA dan RA. Jadi V sama dengan EB plus IA kali RA. Ini dikenal sebagai persamaan tegangan pada motor. Sekarang dengan mengalihkan ke posisi IA, kita dapatkan rumus V I sama dengan EI plus 12R seperti yang ditunjukkan pada gambar 29.6. Jadi yang sebelumnya tadi, VIA itu listrik ke armatur, EBIA yaitu secara listrik dari daya mekanis yang dihasilkan dalam armatur, I A2RA rugi-rugi tembaga pada armatur. Jadi dari input pada armatur sebagian hilang sebagai rugi R dan sisanya diubah menjadi daya mekanis dalam armatur. Perlu dicatat juga bahwa efisiensi motor diberikan oleh rasio daya yang dihasilkan oleh armatur terhadap inputnya, yaitu IE EBIA per VIA atau EB per V. Jelas semakin tinggi nilai EB dibandingkan dengan V, semakin tinggi efisiensi motor. Kualitas 5. Kondisi untuk daya maksimum. Daya mekanis total yang dihasilkan oleh sebuah motor adalah P sama dengan VI kurangi 12S dengan melakukan diferensiasi kedua sisi terhadap IA dan menyamakannya dengan 0. Kita mendapatkan D PM per DIA dengan V kurangi 2 IA RA sama dengan 0, sehingga IA RA sama dengan V per 2 karena V sama dengan EB plus IA RAN. IA RA sama dengan V per 2 maka EB sama dengan V per 2. Jadi daya mekanis total yang dihasilkan oleh motor akan maksimum ketika BKF sama dengan setengah dari tegangan yang diberikan. Namun kondisi ini tidak dapat dicapai dalam praktik karena dalam kondisi tersebut arus akan jauh melebihi arus normal motor. Selain itu, setengah dari daya masukan akan terbuang dalam baku panas dan dengan memperhitungkan kerugian lain atau mekanis dan magnetik, efisiensi motor akan jauh di bawah 50%. Contoh 1, sebuah mesin DC 220 volt memiliki resistansi armatur sebesar 0,5 ohm. Jika arus armatur pada beban penuh adalah 20 ampere, tentukan EMF ketika mesin berfungsi sebagai generator dan motor. Ini saya seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.8. Mesin DC diasumsikan berhubung secara shunt. Dalam setiap kasus, arus shunt dianggap dapat diabaikan karena nilainya tidak diberikan sebagai generator. IEG sama dengan V plus IA RA sama dengan 220 kurangi 0,5 dari 20 sama dengan 230. Sebagai motor, IB sama dengan V kurangi IA RA sama dengan 220 kurangi 0,5 dari 20 sama dengan 210 volt. Kesimpulan, mesin arus searah DC dapat berfungsi baik sebagai generator maupun motor, dan keduanya bekerja berdasarkan prinsip yang sama. Sebagai generator, mesin ini mengubah energi mekanik menjadi listrik, sedangkan sebagai motor, ia mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Kunci dari konversi energi ini adalah interaksi medan magnet dalam mesin dan adanya gaya lawan seperti gaya tarik magnet pada generator dan PGMF pada motor yang memungkinkan proses perubahan energi. Selain itu, perhitungan parameter seperti tekanan yang diinduksi, arus armatur, PGMF membantu dalam memahami kinerja dan efisiensi mesin DC. Dalam aplikasi nyata, pengetahuan tentang mesin DC bermanfaat untuk merancang dan mengoptimalkan mesin pada berbagai perangkat industri, serta meningkatkan kemampuan teknis yang penting untuk karir di bidang listrik. Bagi mahasiswa, hal ini memberikan dasar yang kuat untuk mempelajari mesin listrik lainnya dan membekali mereka dengan keterampilan praktis yang dibutuhkan di dunia industri dan penelitian. Nah, sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan.
Izin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rego Sobianto, NIM 013. Izin bertanya, apa itu Big EMF? Ya mungkin izin menjawab ya. Jadi BGMF itu gerak listrik yang dihasilkan dari induksi magnet pada saat generator menerima putaran dari. Gimana Mas? Sudah terjawab? Sudah. Ya mungkin dari teman-teman ada yang tanyakan lagi? Cukup. Cukup. Ya, Terima kasih. jika tidak ada pertanyaan lagi, presentasi kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.